Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 4. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Ayo anak-anak, perhatikan apa yang dikatakan oleh Udin dan Siti. Ini Udin ya, bukan Beni. Maka tadi Ibu mencoret Beni menjadi Udin ya, diganti namanya menjadi Udin. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali Udin, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Ayo membaca anak-anak, bacalah bacaan berikut. Ya, bacaan ini berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Nah, di sini ada posternya ya, matikan TV jika tidak ditonton. Oke, kita mulai. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Ya, jawabannya karena energi yang kita gunakan terbatas jumlahnya ya. Tidak dapat diperbaharui dan juga untuk menghemat atau
penghematan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Itulah mengapa kita harus berhemat energi. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Ya, jika kita menghemat energi listrik menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita, berarti penggunaan energi listrik menjadi sedikit. Maka biaya yang akan kita keluarkan untuk membayar listrik pun sedikit. Bagaimanakah cara menghemat energi? Ya, caranya mematikan peralatan elektronik apabila tidak digunakan. Kemudian yang kedua, tidak menyalakan lampu di siang hari. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Kemudian yang keempat, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Nah, bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Di sini ada tabel ya. Nah, paragraf pertama, ide pokoknya adalah menggunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Kemudian ada kalimat pendukungnya yaitu apabila kita hemat energi, kita pun akan hemat biaya. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya, energi yang harus kita hemat adalah listrik. Kalimat pendukungnya, listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kemudian pada paragraf ketiga, ide pokoknya, untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Kalimat pendukungnya, setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya adalah keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat pendukungnya adalah kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan biaya penggunaan listrik setiap bulannya. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya kita harus menghemat energi. Kemudian kalimat pendukungnya, nah di sini ada cara menghemat energi. 1. Mematikan peralatan elektronik apabila tidak digunakan. 2. Tidak menyalakan lampu di siang hari. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari.
A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ayo berdiskusi bersama temanmu, coba identifikasilah perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitarku, contoh boros energi, ya menghidupkan lampu di siang hari. Contoh hemat energi, mematikan lampu di siang hari. Kemudian, contoh boros energi, menyalakan AC atau kipas angin tanpa henti. Contoh hemat energinya, mematikan AC atau kipas angin setelah digunakan. Kemudian yang ketiga, contoh boros energi, menghidupkan keran air hingga airnya tumpah atau penuh dan banyak tumpah. Kemudian contoh hemat energi, mematikan keran air setelah digunakan. Yang keempat, contoh boros energi, menyalakan televisi sepanjang hari. Contoh hemat energi, membatasi jam tonton televisi. Kemudian yang kelima, selalu menggunakan kendaraan pribadi saat bepergian. Kemudian contoh hemat energinya, jarak dekat menggunakan sepeda. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus ya. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menimpakan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Ayo berlatih anak-anak, kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Nah, di sini ya, manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Iya, kemampuan mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya ya. Itu adalah
daya dukung yang dimiliki oleh lingkungan ya. Kemudian sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Iya, manusia harus berbuat baik kepada alam atau kepada lingkungan ya, menjaga alam dari kerusakan ya. Kemudian, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Karena apabila manusia baik terhadap lingkungan, maka lingkungan pun akan baik terhadap manusia. Lingkungan akan memberikan kenyamanan pada manusia. Tapi jika manusia tidak baik terhadap alam atau lingkungan, dengan cara merusaknya, mengotorinya, maka alam pun akan murka dengan mendatangkan bencana bagi manusia, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut ya. Di sini tertulis laporan hasil wawancara. Nah, kemudian di situ ada tanggal wawancaranya. Kalian tulis tanggal berapa ya? Contohnya tanggal 5 Maret 2021 gitu ya. Kemudian narasumbernya, kalian tulis siapa narasumbernya. Misalnya ayah ya. Kemudian kalian buat pertanyaannya. Contohnya, mengapa kita harus menghemat energi? Nanti ayah menjawabnya apa ya dari pertanyaan kamu tulis di situ. Nah, contohnya karena ketersediaan energi di alam sangat terbatas. Kemudian pertanyaan yang lain misalnya, bagaimana cara menjaga lingkungan? Kemudian contoh jawaban ayah dengan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempat sampah, melakukan reboisasi, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan? Misalnya jawaban ayah adalah akan terjadi banjir saat musim hujan. Nah, ini kalian boleh menulis pertanyaan sendiri ya anak-anak. Ini hanya contoh saja ya. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Ayo bermain peran anak-anak. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang, mainkan drama berikut. Ayo anak-anak, mainkan drama seperti yang tertulis di sini ya. Nah, di sini ada Andi. Andi berkata, aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Kemudian Lili menjawab, kamu benar Andi, tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat tidak menyadari itu. Kemudian Johan pun ikut berkata, iya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu ya? Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita? Supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat. Kata Alisa. Aku setuju sekali ide Alisa.
Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita, kata Andi. Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin ya, sebaiknya kita coba saja, kata Lili. Kemudian kata Johan, yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat. Betul nggak? Iya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Ya, mempelajari energi dan cara penghematan energi. Kemudian yang kedua, mempelajari lingkungan dan cara menjaga lingkungan. Nah, kalau misalnya ini ada yang kurang, bisa kalian tambahkan ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ini hanya contoh saja ya. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ya, menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ini juga kalian bisa tambahkan ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Contohnya, menguasai dan mengelola alam ya. Atau apa bisa kalian tulis di sini ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Contohnya, melakukan penghematan energi dan menjaga lingkungan. Bisa kalian tambahkan juga di sini ya. Kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada kedua orang tuamu bagaimanakah kesadaran warga masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam. Bertanyalah dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan masyarakat, warga masyarakat sekitar rumahmu dalam menjaga lingkungan alam. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Dan yang lebih penting, kalian bisa memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.